Hafsah adalah salah satu putri dari sahabat Rasulullah, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Dia juga merupakan salah satu ibu dari orang-orang yang beriman atau Ummul Mukminin, karena dia menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Arab, Hafs adalah salah satu nama yang diberikan untuk singa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut Umar sebagai Abu Hafs atau ayah dari Hafs, yaitu Hafsah. Sebelum menikah dengan Nabi, Hafsah menikah dengan seorang pria bernama Hisn bin Hudhafah. Dia ikut perang Badar dan kemudian jatuh sakit di Madinah dan wafat. Dia meninggalkan Hafsah sebagai janda. Pada masa itu, bukanlah sesuatu yang dianggap rendah untuk menawarkan putri, adik, atau kakak perempuan untuk dinikahi kepada seorang pria yang diizinkan oleh walinya. Orang-orang Arab suka menikahkan putri mereka pada usia dini, dan jika mereka menjadi janda, mereka akan segera menikahkannya kembali. Itulah sebabnya ketika Hafsah menjadi janda, Umar khawatir dan bingung. Suatu hari, dia pergi ke rumah Abu Bakar dan menawarkan putrinya untuk dinikahi Abu Bakar. Abu Bakar tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Umar meninggalkan rumah Abu Bakar dengan perasaan bingung. Kemudian dia pergi ke Utsman dan mengira bahwa karena Ruqayyah, putri Nabi, yang merupakan istri Utsman, telah meninggal. Utsman mungkin akan merespon dengan baik. Namun Utsman menjawab, "Aku tidak ingin menikah hari ini." Hal ini karena Utsman masih belum pulih dari kematian istri tercintanya. Umar jelas kesal dan kemudian pergi. Saat itulah Rasul Allah melihatnya dan bertanya mengapa dia terlihat begitu khawatir. Umar memberitahunya tentang apa yang terjadi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Hafsah akan menikahi seseorang yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan menikahi seseorang yang lebih baik dari Hafsah. Umar meninggalkan pertemuan dengan Nabi dalam hati yang lega, tetapi bingung tentang apa yang dimaksud oleh Nabi. Ketika Umar bertemu dengan Abu Bakar, dia menceritakan kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh Nabi. Abu Bakar tersenyum dan berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Hafsah. Tapi aku tidak ingin membuka rahasianya. Jika beliau tidak menunjukkan minatnya untuk menikahinya, aku akan menikahinya. Jadi jangan simpan dendam terhadapku." Utsman datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap sedih dan bingung atas kematian istrinya. Dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hubungan pernikahanku denganmu telah berakhir dengan meninggalnya Ruqayyah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa simpati kepadanya dan kemudian berkata, "Aku telah memberikanmu saudaranya, Ummu Kultsum dalam pernikahan. Jika aku memiliki 10 putri, aku akan memberikan mereka kepadamu untuk dinikahi satu persatu." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah dan Utsman menikahi Ummu Kultsum. Hafsah sekarang beruntung mendapatkan gelar bergengsi sebagai ibu dari orang yang beriman atau Ummul Mukminin. Hafsah adalah seorang yang tekun beribadah. Dia sangat taat berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Dia paling dekat dengan Aisyah di antara istri-istri Nabi. Bahkan seolah-olah keduanya adalah saudara kandung. Ini karena mereka selalu setuju dalam banyak hal dan tidak pernah berselisih. Suatu hari Umar mendengar bahwa putrinya membantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga beliau lewati sepanjang hari dengan sangat marah. Saat itu juga, ia segera pergi ke kediaman Rasulullah untuk menemui Hafsah dan menanyakan kebenaran kabar yang ia dengar itu. Hafsah menjawab bahwa kabar itu memang benar. Maka Umar pun menegurnya. "Kamu tahu bahwa aku telah mengingatkanmu terhadap siksa Allah dan kemarahan Rasulnya. Wahai putriku, janganlah engkau tertipu oleh seseorang yang kecantikannya lebih dikagumi dan dicintai oleh Rasulullah. Demi Allah, engkau sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mencintaimu dan andai bukan karena aku, pastilah beliau sudah menceraikanmu." Sayyidah Hafsah adalah perempuan yang percaya diri dan berani. Ia melihat bahwa tidak satu pun dari para madunya yang bisa menandingi kedudukannya. Demikian pula suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan merasa sakit dengan sikapnya yang sesekali menentang. Dalam hadis Al-Hudaybiyah dan Baiat Ar-Ridwan, Ibsat meriwayatkan bahwa Rasulullah di sisi Hafsah, mengingat para sahabat yang membaiatnya di bawah pohon Hudaybiyah. Rasulullah bersabda, "Insya Allah tidak akan masuk neraka para asyabah syajarah yang berbaiat di bawahnya." Hafsah menyahut, "Benar wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah pun membentaknya, kemudian turunlah ayat Al-Quran yang mulia. "Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Surah Maryam ayat 71. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman,
Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surah Maryam ayat 72. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menolong Hafsyah sedapat mungkin. Bagi beliau, sikap yang ditunjukkan oleh Hafsyah itu tidak lain sifat seorang perempuan yang menuntut kasih sayang, dan sifat turunan dari sang ayah, yakni sahabat termulia Umar bin Khattab. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdua di rumah Sayyidah Hafsyah dengan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah atau Maria adalah seorang wanita asal Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah tahun 7 Hijriah. Setelah dimerdekakan lalu dinikahi oleh Rasulullah, dan mendapat seorang putra bernama Ibrahim. Hal ini rupanya membuat Sayyidah Hafsyah cemburu berat. Ketika Maryah pergi, Sayyidah Hafsyah menemui Rasulullah dan berkata, "Aku telah melihat siapa orang yang bersamaku. Sungguh engkau telah menghardiku dan engkau tidak akan melakukan hal itu andai bukan karena rendahnya diriku bagimu." Kata-kata Hafsyah ini sangat menyakitkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, dengan sifat pemaaf dan logikanya, Rasulullah mendekat dan meminta ridho Sayyidah Hafsyah sambil mengatakan dengan suara lirih, bahwa Maryah adalah haram untuk Nabi. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar Hafsyah tidak menceritakan kepada siapapun tentang hal yang terjadi tersebut dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Sementara Muhammad Husain Haikal dalam buku Sejarah Hidup Muhammad, dalam menceritakan kasus ini menyebut ketika peristiwa itu terjadi, Sayyidah Hafsyah sedang pergi mengunjungi ayahnya dan bercakap-cakap di sana. Maria datang kepada Nabi tatkala ia sedang di rumah Hafsyah dan agak lama. Bila kemudian Sayyidah Hafsyah kembali pulang dan mengetahui ada Maria di rumahnya, ia menunggu keluarnya Maria dengan rasa cemburu yang sudah meluap. Makin lama ia menunggu, cemburunya pun makin menjadi. Bila mana kemudian Maria keluar, Hafsyah masuk menjumpai Nabi. "Saya sudah melihat siapa yang dengan kau tadi," kata Hafsyah. "Engkau sungguh telah menghinaku. Engkau tidak akan berbuat begitu kalau tidak kedudukanku yang rendah dalam pandanganmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyadari bahwa rasa cemburulah yang telah mendorong Hafsyah menyatakan apa yang telah disaksikannya itu, serta membicarakannya kembali dengan Aisyah atau istri-istrinya yang lain. Dengan maksud hendak menyenangkan perasaan Sayyidah Hafsyah. Ia bermaksud hendak bersumpah mengharamkan Maria buat dirinya kalau Hafsyah tidak akan menceritakan apa yang telah disaksikannya itu. Sayyidah Hafsyah berjanji akan melaksanakan. Tetapi rasa cemburu sudah begitu berkecamuk dalam hati, sehingga dia tidak lagi sanggup menyimpan apa yang ada dalam hatinya, dan ia pun menceritakan lagi hal itu kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah memberi kesan kepada Nabi bahwa Sayyidah Hafsyah tidak lagi dapat menyimpan rahasia. Barangkali masalahnya tidak hanya terhenti pada Sayyidah Hafsyah dan pada Sayyidah Aisyah saja dari kalangan istri Nabi. Barangkali mereka semua yang sudah melihat bagaimana Nabi mengangkat kedudukan Maria, telah pula mengikuti Hafsyah dan Aisyah ketika kedua mereka ini berterus terang kepada Nabi sehubungan dengan Maria ini. Meskipun cerita demikian sebenarnya tidak lebih daripada suatu kejadian biasa antara seorang suami dengan istrinya, atau antara seorang laki-laki dengan hamba sahaya yang sudah dihalalkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran. "Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan, dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula." Surah At-Tahrim ayat 4. Cerita tentang pengharaman Nabi terhadap Maryah atas diri beliau sendiri dan bagaimana Sayyidah Hafsyah membuka rahasia itu kepada Sayyidah Aisyah lalu mereka berdua memprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sesuatu perkara yang banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan tafsir tentang sebab turunnya surat At-Tahrim. Perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidah Hafsyah ini telah menyalakan api dalam sekam tanpa disadari dan di luar kemampuannya. Hal itulah yang telah mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceraikan Sayyidah Hafsyah dengan talak satu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar. Tetapi beliau kemudian merujuk Sayyidah Hafsyah kembali. Hal itu beliau lakukan sebagai bentuk kasih sayang kepada Umar bin Khattab yang beliau pernah menumpahkan debu di kepalanya sambil bersabda, "Setelah ini semoga Allah tidak memberatkan Umar dan putrinya." Malaikat Jibril juga turun kepada Allah dan mengatakan, "Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk merujuk Hafsyah sebagai kasih sayang kepada Umar." Dalam beberapa riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Jibril turun kepada Muhammad dan mengatakan, "Rujuklah Hafsyah karena ia adalah wanita yang ahli puasa dan qiyamul lail. Ia adalah istrimu di surga."
Setelah itu Sayyidah Hafsyah menyadari betapa buruk perbuatan yang menyebabkan kemuraman dan kepedihan di hati Rasulullah, karena ia telah menyebarkan rahasia beliau. Namun hati Sayyidah Hafsyah kembali damai, tenang dan tentram setelah Rasulullah SAW memaafkannya. Selanjutnya ia kembali hidup dengan sang suami yang mulia, sebagai istri yang baik di hadapan suaminya. Dalam kitab Al-Isyabah, Ibnu Hajar menuturkan bahwa Umar ibn Khattab menemui putrinya yang sedang menangis kemudian berkata, "Apakah Rasulullah SAW telah menceraikanmu? Sungguh beliau telah menceraikanmu 1 kali, lalu merujukmu kembali karena aku. Jika beliau menceraikanmu lagi, aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya." Malaikat Jibril menggambarkan Hafsah sebagai seseorang yang sering melaksanakan puasa sunnah dan sholat malam, dan bahwa dia akan menjadi salah satu istri Rasulullah SAW di surga. Berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu, baik pria maupun wanita, Hafsah bisa membaca dan menulis adalah sebuah kualitas yang sangat langka. Selain itu, dia diberi amanah untuk menjaga hal paling mulia dan terbesar yang dapat dimiliki dunia ini, yaitu firman Allah. Tugas ini diberikan padanya karena dia dianggap pantas dan dihormati oleh para sahabat. Dia diamanahi dengan tugas ini sejak zaman Nabi SAW hingga zaman Utsman. Ketika Utsman memutuskan untuk menyusun Al-Quran menjadi 1 kitab, ayat-ayat yang diamanahi kepada Hafsah dianggap sebagai sumber utama yang dapat diandalkan dalam menjalankan tugas besar ini. Hafsah dikenal sebagai penjaga kitab Allah. Dia menyimpan Al-Quran di hatinya dan juga di rumahnya. Setiap kali kita membuka salinan Al-Quran dan sebelum kita mulai membacanya, seharusnya kita mengingat malaikat Jibril yang dipercayakan menurunkan wahyu. Suara bergema yang dihasilkannya, dampak ayat-ayat tersebut pada hati Rasulullah SAW, dan penulis-penulis wahyu, seperti Ali, Zaid, dan yang lainnya. Kita harus mengingat Abu Bakar dan Umar dalam penyusunan Al-Quran, dan keteguhan hati, kepercayaan, dan rasa tanggung jawab Utsman. Di antara semua nama ini, nama Hafsah, Ummul Mukminin, dan pemeliharaan kitab Allah ini tidak dapat dilupakan dan harus disebutkan. Hafsah merupakan sosok yang pantas menjadi teladan dan memberikan pernyataan tegas bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Muslimah memiliki hak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, tanpa harus mengesampingkan kewajibannya yang lain. Termasuk dalam bidang-bidang ilmu yang belum banyak diselami oleh kebanyakan perempuan. Hafsah pandai dalam membaca dan menulis ketika kemampuan itu masih dianggap aneh untuk dimiliki perempuan-perempuan pada zamannya. Tentang wafatnya Hafsah, sebagian riwayat mengatakan bahwa Hafsah wafat pada tahun ke-47 pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi yang lain. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai Hafsah. Dan semoga Allah memberinya tempat yang layak di sisinya. Amin.